warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Sehat nggak? Sehat, alhamdulillah sehat. Ini teman-teman sini datang ke sini sebelumnya datang dari mana? Kosan atau rumah? Aku dari rumah. Dari rumah. Kamu dari mana? Nggak tahu, aku nggak tahu rumah aku di mana. Gimana sih, dari kosan atau dari rumah? Dari tadi ya? Dari kosan. Iya. Kamu dari mana? Dari rumah. Dari rumahnya di mana? Rumahnya John. Kamu dari mana? Rumah. Kamu iya. Dari rumah. Di mana rumahnya? Tol Serang. Gitu Tol Serang. Dari Tol Serang. Iya. Oh, kamu? Dari kosan. Dari kosan. Oke teman-teman, sebelumnya udah tahu belum di sini kita mau ngapain? Perkenalan dulu. Aku tahu. Kita di sini mau bimbingan kelompok teman-teman. Ada yang udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum ada yang pernah dengar bimbingan kelompok apa? Pernah tapi nggak tahu. Teman-teman, sebelum aku ngejelasin apa itu bimbingan kelompok, di sini aku pengen kita perkenalan dulu ya. Sebelumnya nih, aku pengen kenalan itu kita ada tumpukan dulu. Tumpukannya kayak gini ya. Gini. Sambil sebutin nama kalian sama hobi. Aku contohin ya, kayak gini misalkan. Nama saya Ratu. Hobi saya selfie. Itu teman-teman, bisa dipahami? Bisa. Dari aku dulu ya. Iya. Dari aku lanjut ke sini. Oke? Oke. Tapi tepukannya jangan berhenti. Teman-teman juga ikut. Ya. Oke. Dimulai ya. Nama saya Ratu. Hobi saya selfie. Lanjut. Saya Suci. Hobi saya nonton. Nama saya Cici. Hobi saya jajan. 2 jam. Nama saya Febri. Ya. Hobi saya travel. Nama saya Sofian. Hobi saya tidur. Aku mau ngetes dulu nih. Kalau maaf, aku pengen ngetes dulu nih, teman-teman udah pada tahu belum? Aku mau ngetes, kalian tadi ngedengerin nggak nama teman-temannya siapa? Kamu ini namanya siapa? Ici. Ici, ini namanya siapa? Septian. Septian, ini namanya siapa? Suci. Ici, ini namanya siapa? Siapa? Febri, bener gak namanya Febri? Iya, nggak banget. Ya, siapa namanya? Ferdi. Ferdi. Oke, sekarang nama aku siapa? Ratu. Nah, lanjut ya kita. Aku ngejelasin nih apa itu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara berkelompok beranggotakan 5-10 orang atau lebih dengan tujuan untuk mencegah suatu permasalahan yang ada di tiap individu yang ada di kelompok ini. Teman-teman, di sini ada yang bertanya enggak? Paham berarti ya tentang bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada 2 komponen, yaitu ada pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Yang mana pemimpin kelompok itu aku sendiri di sini yang bertugas untuk memandu jalannya bimbingan kelompok dari awal hingga akhir. Lalu ada anggota kelompok, yang mana anggota kelompoknya adalah Kita. ya teman-teman sendiri. Nah, dalam bimbingan kelompok itu ada berbagai macam asas. Pertama ada asas kesukarelaan. Di sini teman-teman datang ke sini atas kesukarelaan atau ada unsur keterpaksaan? Sukarela. Benar nih, nggak ada terpaksa ya. Benar. Nah, kedua ada asas keterbukaan. Yang mana asas keterbukaan ini di sini aku harap teman-teman bisa bebas berpendapat, mengeluarkan isi pikiran teman-teman ya, tanpa adanya batasan. Dan teman-teman gak usah khawatir gitu ya untuk bebas berpendapat, karena dalam bimbingan kelompok ini kita memegang asas kerahasiaan, yang mana aku harap di sini teman-teman kita semua
yang ada di sini aku harap teman-teman bisa memanfaatkan situasi dinamika kelompok dengan saling interaksi satu sama lain ya, interaktif ya. Jadi kita diskusinya, jadi nggak cuma aku doang yang ngomong, teman-teman juga harus berani bicara, oke? Oke. Nah, yang terakhir dalam dunia kelompok ada yang namanya topik. Ada topik tugas dan topik bebas. Topik tugas itu topik yang ditentukan oleh pemimpin kelompok. Jadi nanti sebelum kita mulai diskusi, aku yang bakal nentuin topiknya. Yang kedua ada topik bebas. Topik bebas itu teman-teman sendiri ya menentukan topik apa yang ingin dibahas. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ya untuk masuk ke sesi diskusi. Sebelum kita mulai diskusi dengan kelompok ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Teman-teman di sini ada yang mau pimpin doa nggak? Aku. Boleh, silahkan Ici. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pemilihan kelompok kita, ada kita berdoa secara agar kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga sesi dunia kelompok kita berjalan dengan lancar ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, kita pengen topik tugas atau topik bebas? Bebas. Ini teman-teman sendiri ya yang pengen nentuin temanya. Ya. Oke, pada pengen bahas topik apa nih yang lagi viral? Iya, perselingkuhan. Perselingkuhan. Pada pengen bahas tentang perselingkuhan? Ya. Iya, Sepakat ya, bener ya? Sepakat. Kan teman-teman kan pada pengen bahas tentang perselingkuhan yang lagi viral itu ya. So di sini aku pengen teman-teman dulu deh yang mulai. Pengen apa dulu yang dibahas? Soalnya ada yang pengen mengutarakan pendapat. Aku kaget sih sama Jule, kan dia mukanya manis, pakaiannya agamis, ternyata dia promo habis-habisan gitu. Aku gak nyangka banget. Emang kenapa gak nyangkanya? Gak nyangkanya karena dia spek jalil-jalil, ternyata dia juga mahal banget kan, pas dia selingkuhannya banyak banget. Terus yang diselingkuhannya spek dehon peka, dia kan ganteng, orang kaya, terus dia juga gak patriarki, terus dia juga apa ya, ngurus anaknya, sayang sama Jule juga, tapi dia kayak angkat diri. Terus yang paling aku sayang banget itu dia itu menjatuhkan marwah kita sebagai perempuan, di mana perempuan itu adalah kodratnya itu wanita setia. Jadi dia menghancurkan suatu kodrat kita yang udah dijaga dari lama kan sebagai perempuan. Oh gitu ya? Bener gak emang semua perempuan yang setia? Benar, kamu setia nggak? Ih, kayaknya enggak. Kayak dia enggak nih, soalnya dia diem aja. Kalau aku emang setia di aku benci sama Jule. Terus ada lagi gak yang mau nambahin topik tentang perselingkuhan Jule itu? Kamu setia tuh? Kamu kan mukanya berbiuk kak, jangan-jangan kamu Itu apa? Benar selingkuh sama sahabat sendiri kak? Sahabat sendiri kayak gimana ya? siapa? Sahabat masih? Si Yuka. Iya. Ya, Yuka siapanya? Gue masih ngomong. Iya gak apa-apa. Keluar aja gak apa-apa. Gue sih bentar dulu. Oh ini ya kan? Iya. Si Jule itu sahabatnya si Ayah. Iya, Pacarnya. ada si Ayah. Sahabatnya. Iya. Berarti si Jule udah berapa kali selingkuh? Dia udah 3 kali. Siapa lagi satu lagi? Siapa tuh namanya ya? Sapri ya? Iya, Sapri siapa dia? Enggak, dia apa kerjanya? Boxing. Atlet ya? Iya. Boxing. Tinju ya? Iya, bertinju. Iya. Berarti dari kasus Jule kita semua tahu berarti cewek sama aja. Enggak semua. Berarti kalau gitu dari kasusnya si Virgo sama yang lain semua cowok sama aja dong. Cewek salah berarti. Ya, aku juga. Emang kalian pada setuju semua perempuan sama aja? Enggak setuju. Enggak setuju sama statement dia barusan. Kenapa nggak Karena setuju? dari maraknya selingkuh itu seringnya cowok. Baru 2 kasus ini doang loh yang selingkuh itu Inara sama Jule. Nah, salahnya cewek kenapa semua cowok dicobain? Di salahnya cowok juga kenapa semuanya kayak gitu selingkuh Pasti semua. pasti orang-orang yang berperilaku atau menjadi pelaku perselingkuhan ada alasannya sih. Iya. Mungkin kita bisa cari tahu dulu tuh sebab-sebab cowok kenapa bisa selingkuh. Oh, kamu pernah selingkuh emang kayak sebabnya? Ya saya nggak tahu, makanya saya minta jelasin. Saya mah diselingkuhin ya. Pernah. Dengan kasus gue ya. Sedih deh kalian. Dia tuh punya anak sama Dehor, sama suaminya dia punya anak. Iya. Sayang banget ya kayak gitu ya. Iya, padahal sebenarnya berapa? Tapi sama kayak tadi apa yang udah Abang bilang gitu kan,
teman-teman nih udah pada ngasih tahu, udah ngejelasin kronologi tentang perselingkuhan Jule ya. Sekarang aku mau nanya nih, kira-kira ya menurut kalian Jule itu bisa selingkuh dari suaminya padahal dia udah punya anak 3, itu menurut kalian ada alasan gak sih? Apakah ada, emang kita tidak bisa membenarkan suatu tindak yang salah ya, selingkuhan, apalagi selingkuh dari pasangan yang sudah sah gitu menikah. Tapi kan pasti seseorang tuh melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya kan? Ada salah. Iya. Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Ada yang mau berpendapat gak? Kalau menurut aku dia apa ya, bukan karena dianya yang ngerasa kekurangan sih, emang dianya aja yang nggak cukup gitu, ngerasa nggak cukup akan segala hal. Soalnya kalau kita menyalahin kekurangan Dehan, dia selingkuh lagi, terus dia selingkuh lagi kan kalau sekali doang kita bisa nih nyalahin si Dehannya atau si Julenya, sedangkan ini kan dia selingkuh berkali-kali, otomatis problematikanya itu ada di sejulenya dong. Emang dianya aja yang salah Kak, kalau menurut aku. Dianya yang selalu ngerasa nggak cukup sama cowok ini, terus dia pengen yang sama yang lain, atau dia nggak, oh ya faktor itu ada pada diri dia sendiri. Gitu ya. Terima kasih Ici sudah berpendapat, pendapatnya bagus sekali, kita apresiasi dulu guys. Nah, tapi ya teman-teman, dari apa yang udah Ici bilang, ada nggak nih yang menambahin? Kenapa sih apa yang bisa menyebabkan Juli itu nggak bersyukur punya pasangan kayak Dehan? Apakah Dehan itu punya kekurangan yang sampai Juli itu nggak bisa terima? Ya gimana menurut kalian? Iya, menurut kamu Ici gimana? mungkin kayaknya si Jule ini masih pengen bebas kali ya. Tapi kalau misalnya dia pengen bebas dari Dehannya juga katanya itu apa namanya, membebasin gitu loh, kayak mau pergi ke luar kota atau luar negeri. Dia kan sering kan diizinin gitu, malah kayak Dehan yang ngurus gitu dirinya. Ada lagi yang mau berpendapat? Sebelumnya kita apresiasi dulu. Terima kasih Ici sudah berpendapat. Yang lainnya ada nggak? Gimana Ferdi? Jadi itu Julenya punya penyakit selingkuh itu, berarti salah itu. Iya benar. Kayak gitu tuh yang tahu. Oh gitu ya. Penyakit yang kita bakal hilang. Ya, Emang benar selingkuh itu penyakit yang nggak bakal hilang? ya berarti salah. Kenapa? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Jule, Jule, Dinara, mantan Ferdi ya. Banyak mantan Sule, banyak Iya, Bunda Jule, Natali, Jule. Bunda Natali itu. Si Natali DJ-an. Itu. si ini Adida. Iya, itu Adija, benar. Lisa Sabian sama. Iya, ya Allah Dasim. Oh, tahu sih. Maya Estianti, istrinya Ahmad Dhani. Ih, Maya masuk enggak? Iya. Maya, Mulan Jamila. Si ini Anas adiknya Raffi Ahmad. Iya, Iya, dia itu. juga selingkuh. Dia tuh faktor utamanya. Nanas. Nanas ya? Nanas. Erika. Iya, Erika. Oh kayaknya mau Emang Erika tidak selingkuh? Erika yang manajer pantai itu. Iya, Erika. Dari kakak kalinya. Iya, kan enggak selingkuh. Selingkuh itu. maksudnya. Apa sih yang selingkuh pacarnya anjir? Ya, dia Si juga Brandy-nya yang selingkuh. Dia juga. Ada sebelumnya selingkuh. Sama-sama selingkuh gitu ya? Masih aku yang Tapi tar dulu deh Kak, ini kan pembahasan selingkuh ya, berarti kan banyak juga aku nggak dari cewek aja, cowok juga banyak yang selingkuh. Emang ya? Iya. Contohnya apa tuh? Cirebon pertama, Ya. terus juga Ahmad Dhani itu legend banget selingkuhnya dari dulu ya. Terus juga siapa? Ini, dia Vicky Prasetyo, dia bukan selingkuh lagi, itu mah nggak tahu dia istrinya yang berlima, masa katanya dia yang berlima. Terus juga Bravi, terus Gigi Parida, terus juga ada apa namanya, terus si Yuka, kan otomatis juga dia selingkuh, kan dia cowok, dia juga selingkuh. Terus juga banyak banget kalau cowok Kak, aku ada yang nggak bisa sebutin. Cowok dia selingkuh, cowok aku juga selingkuh. Berarti kalian bisa mengalami ya? Ya Allah Kak, jangan ditanya Kak. Oh pantes, Ici bersih keras, cewek setia. Ternyata cowoknya yang selingkuh. Iya, karena emang keseringannya itu cowok sih, cewek itu baru-barunya aja. Bener gak? Bener gak Arlan ini? Arlan, jujur. Iya. Mungkin Saya- sama-sama kali ya. Saya nggak mau berpihak ke Dari cewek cewek. ataupun cowok ya, Cowok. karena kalau menurut saya pribadi kita nggak bisa memungkiri perilaku seseorang. Kayak gitu kan muncul dari nafsu ya kayak. Nah, berarti Arlan harus ada. Aduh. Katanya berdari nafsu. Ya kan yang dia bersyukur itu karena nafsu yang terlalu besar, entah nafsu apapun itu kan kita nggak tahu. Ya kan? Iya, entah emang kebebasan yang udah dari dibicarain sama Teh Suci.
entah apapun itu, apapun itulah pokoknya mah mungkin masih banyak yang dirasa kurang oleh seseorang tersebut, kayak dari pihak gue atau kita segala macam itu kayak itu saya karena rasanya rasa kurang kebebasan ataupun rasa yang apa ya, rasa kurang bersyukurnya masih besar lah. Dia belum bisa menerima semua kekurangan daripada pasangan tersebut, padahal di ikatan janji kan dia pas mau menikah ada ikrar yang memang harus diikat untuk selamanya hidup bareng-bareng, itu kan kita harus bisa menerima kekurangan dari pasangan kita pribadi. Itu mungkin ya dari situ mungkin akhirnya banyaklah kasus perselingkuhan sebelum dia dari pihak cowoknya ada Firgon, mungkin tadi dia yang juga ada Ahmad Dhani, sama tuh kasusnya kayak Jule Ahmad Dhani juga sama temennya, pacar teman istrinya sendiri malah sebenarnya kan apa namanya siapa ya saya mah ya udah mau pihak cowok mau pihak cewek, kalau emang si orang itu kurang bersyukur ya pasti bisa selingkuh. Gitu sih. Ya kita apresiasi dulu pendapatnya Ahmad. Berarti dia Wah, keren. iya teman-teman, menurut teman-teman sendiri ya, dari kasus perselingkuhan ini itu tuh bisa bikin rugi nggak sih? Buat dirinya sendiri atau orang lain dulu Pak? Buat siapapun itu bisa berdampak gitu. Bisa sih, bisa berdampak buat teman-teman, buat keluarga, buat keluarga, kayak sama-sama kayak ngejelekin gitu nggak sih, orang terdekat kita jadi kayak kena imbasnya juga. Gimana yang lainnya? Kalau aku sih yang paling berdampak itu anaknya sih, karena kan nanti anaknya kan ada waktunya dia di fase dewasa, udah mengerti akan media sosial segala macam. Apalagi kan dia itu terkenalnya di jalur seleb TikTok ya, bukan karena dia aktris, dia punya prestasi, cuma jalur kayak dianya terkenal aja gitu, viral gitu maksudnya. Nah sedangkan anak ini kan apa ya, di zaman kita yang udah era digital ini, yang udah modern ini, otomatis kan udah megang HP, udah main TikTok. Takutnya ketika anaknya udah mau masuk ke ranah yang beranjak remaja atau dewasa, terus dia punya apa ya, ibunya punya jejak digital yang nggak bagus, nanti dia punya teman yang ngatain dia, entah itu lewat sosmed atau secara langsung ngerundung dia karena jejak digital ibunya ini kurang baik, dibilang kayak ibu lu tuh Jule yang kayak gini-gini, otomatis kan viral dong, pasti di jejak digitalnya kan ada tuh, nanti orang-orang kan berkomentar yang negatif, itu kan bisa menjadi salah satu faktor anak kayak itu tuh malu, terus merasa kayak hina atau apapun lah, jadi dia apa ya, dia yang paling dirugikan sih di sini. Berarti bakal Yang paling berdampak. yang paling berdampak tuh anaknya ya. Iya. Apalagi pasti kan nanti anaknya bakal kena mental. Iya. Apa boleh gak agak baca sedikit? Soalnya kan ini kan tadi banyak suara yang berisik ya, takutnya nggak kedengeran. Iya. Oke, sini agak geser lagi, Suci boleh kesini lagi. Jadi Ya teman-teman, dari kasus perselingkuhan ini kira-kira pelajaran apa sih yang bisa kita ambil? Ini tambang nih. pasti dari dulu. Lihat, hikmah ya. Ya pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau kata saya sih ya udah kali aja sih kita, kalau emang gimana ya, datang ke kepercayaan itu kita harus mastiin lah. Kalau kita mau udah percaya sama orang lain, kita harus pastikan kalau itu cinta. Nah ya mau gimana pun ini kan pasangan hidup kita sendiri gitu, yang bakal menemani kita sampai tua, yang bakal menemani kita gimana kan ya. Menurut saya kalau yang terjadi kita harus gimana ya, kita harus jaga lah rasa kepercayaan itu, terus kita harus jaga janji-janji yang udah kita ikat ketika kita berikrar saat saat nikah gitu kan. Apalagi kasus juga kan kita udah punya anak, sama Dhani kan udah punya anak, kita harus lebih
kan itulah, kalau udah punya anak harus kita lebih sadar gitu. Misalnya ya kita udah punya anak, gimana ntar apa ya, psikologis anak ini akan keserang nggak kalau kita melakukan hal sekecil apapun itu, karena tidak hanya di perselingkuhannya, hal sekecil hanya sebatas ibu bapaknya perantau pun psikomotorik anak akan kena, walaupun bisa bukan karena selingkuh, bisa aja itu psikomotorik anak pasti kena juga gitu maksudnya. Jadi kita harus bisa sadar lah, kita harus bisa apa ya, kita harus bisa jaga-jaga nama baik keluarga seperti apa yang diomongin sama Kak Suci kayak itu tadi. Itu aja sih, ya emang nggak ada lagi. Terima kasih Arlan, pendapatnya udah bagus banget ya, dan kita harus sadar gitu bahwa sebelum bertindak kita tuh harus berpikir kan. Benar nggak Arlan? Ya, Lagi dari mau bertindak untuk mencegah kasus perselingkuhan ini kayak gimana sih kita? Gimana? Suci, Ferdi, Ici, Septian? Ya, saya menggarisbawahi tidak kemana-mana ya, tidak jauh ya Septian ya. Kita sebagai laki-laki yang penting kita kerja banyak uang supaya kita juga mendapatkan jodoh yang seimbang. Kita sudah melakukan apa-apa tapi tidak dikhianati dulu. Nah, pada hakikatnya laki-laki itu lahir, kerja dan mati. Terima kasih. Setuju. Terima kasih dari pendapatnya. Jadi ya teman-teman, kita juga sebelum menikah juga harus berpikir matang-matang ya, kita secara matang. Kita tadi udah siap atau belum? Kita masih pengen bebas atau enggak sih? Bener gak sih? Kan kalau misalkan kita belum siap masih pengen bebas terus menikah udah ada ikatan, yang mana seharusnya kalau kita udah ada ikatan ya berarti harus tahu dong kalau kita tuh udah nggak bisa bebas, hidup kita tuh udah sama pasangan. Ya kan kalau misalkan masih kayak gitu nantinya kejadiannya kayak siapa? Kayak Jule. Nara, Iya. Sadia, Iya Natali. kan, dan juga teman-teman kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Kita kita kalau misalkan udah punya satu pasangan kita harus bersyukur, kita harus terima semua segala kekurangannya. Semoga teman-teman kita semua dijauhkan dan terhindar dari semua ya. Amin ya Allah. Kita Jangan selingkuh dan menyelingkuhi, jangan Iya. ya guys. Ya, kamu boleh. Sudah mati lah selain kita juga apa? Oke teman-teman, gimana nih? Ibu nggak di kamar ya? Sebenarnya kan punya simpan. Iya. Alam kan punya simpan. Lima. Oh gitu. Udah nggak pengen. Kayak gitu. Oke teman-teman, gimana nih sesi konseling sesi bimbingan kelompok kita nih? Seru kan? Oke. Oke kan? Oke. Oke. Kira-kira kita mau ketemu lagi kapan? Kapan aja kalau kakak senggang. Minggu depan bisa? Bisa. Nanti kita cari tempat baru lagi aja ya, mencari suasana baru. Oke. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu. Semoga